Jenis-jenis siksa menurut amal perbuatan. Judul cerita kali ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang lebih utama kita panjatkan puja-puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, umatku selamat dari api neraka setelah 6.000 tahun, yaitu kaum yang banyak dagingnya. Mereka itu adalah kaum yang mendustakan agama, serta mewah dalam memakai pakaian tetapi telanjang dalam ketaatan. Mereka mengetahui, serta melakukan, dalam segi luar kehidupan dunia akan tetapi mereka lupa terhadap kehidupan akhirat. Mereka itu adalah orang-orang yang lupa, artinya orang yang bodoh. Dan mereka itu adalah ahli pasar yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Mereka bekerja tidak mempedulikan dari pintu mana mereka akan masuk neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai Musa, seandainya engkau mengetahui orang-orang yang telah merusak janji dan amanatku, maka akan diseret dengan wajahnya ke neraka. Ketika mereka dilemparkan ke dalam neraka jahanam, maka jadilah setiap anggota badan mereka hancur dalam satu tempat. Setiap otot-ototnya hancur dalam satu tempat dan hati mereka juga hancur dalam satu tempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bagi orang-orang yang telah merusak janji dan amanatku, tempat mereka adalah neraka wail. Engkau akan melihat Musa. Mereka itu disalib di atas pohon zakum. Lalu api neraka masuk dari duburnya, terus keluar dari mulutnya, dan keluar dari kedua telinganya, serta keluar dari kedua matanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai Musa, seandainya engkau mengetahui orang-orang yang telah merusak janji dan amanatku, orang itu benar-benar akan aku gendengkan dengan setan dalam satu rantai dan belenggu digantungkan pada lidahnya, kedua lubang hidungnya mengalir darah. Tiada dapat tidur dan tiada bisa istirahat walaupun hanya sekejap mata. Sehingga orang-orang kafir itu mengharapkan ketentraman dengan kematian daripada siksa. Demikian itulah orang-orang yang telah merusak janjiku mengharap dengan kematian. Demikian pula orang-orang yang berzina dan memakan riba, serta meninggalkan sholat, mereka disiksa di dalam neraka selama beberapa abad. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai Musa, seandainya air lautan itu menjadi tenta, semua pepohonan sebagai pena-penanya, sedangkan manusia dan jin sebagai penulisnya, maka pasti habis pena-pena itu, sampai manusia dan jin menjadi sirna. Seluruh air lautan ini menjadi habis, bilangan abad jahanam masih belum habis untuk ditulisi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Naba ayat 23-26. Labasina fiha akoba, layadukuna fiha bardan wala saraban ila hamaman wagasako. Jaja, and wafako, artinya, mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan nanah sebagai balasan yang setimpal. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, apakah hukum itu? Lalu malaikat Jibril menjawab, yaitu masa 4.000 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, dalam 1 tahun ada beberapa bulan? Malaikat Jibril menjawab, yaitu ada 4.000 bulan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, dalam 1 bulan ada berapa hari? Yaitu 4.000 hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, dalam 1 hari ada berapa jam? Malaikat Jibril menjawab, yaitu ada 70.000 jam, dan setiap jamnya itu sama dengan waktu setahun demi tahun di dunia. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila telah datang hari kiamat, maka keluarlah suatu makhluk dari api neraka yang namanya Harisi, yang dilahirkan oleh kalajengking. Kepalanya berada di langit ke-7, ekornya berada di bumi yang paling bawah, dan Harisi ini memanggil-manggil 70 kali, yaitu di manakah orang yang menampakkan pada Zat yang Maha Penyayang? Di manakah orang-orang yang memeranginya? Maka malaikat Jibril berkata, apakah yang kau kehendaki wahai Harisi? Kemudian Harisi menjawab, aku menghendaki 5 golongan. Di manakah orang-orang yang meninggalkan sholat? Di manakah orang-orang yang mencegah membayar zakat? Di manakah orang-orang yang meminum arak? Di manakah orang-orang yang memakan barang riba? Di manakah orang-orang yang membicarakan dunia di dalam masjid? Maka Harisi mengumpulkan mereka semua di perutnya, lalu dia lemparkan ke neraka jahanam. Kami berlindung kepada Allah dari golongan orang-orang yang celaka. Sekian cerita ini. Terima kasih buat sahabatku yang telah menyimak cerita ini. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kesehatan, berkah rezeki, berkah umur, sehat selalu dan bahagia selalu. Mata yang melihat, telinga yang mendengar, hati yang meresapi, semoga menjadi saksi kebaikan sahabat semua nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.